Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Samsudin MTSN. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membuat satu video tentang cara memandikan jenazah. Buat sahabat semuanya, terutama buat adik-adik yang masih duduk di bangku SD, SLTP atau SLTA, kalian harus mampu dan berani untuk melakukan atau bagaimana cara memandikan jenazah. Hilangkan rasa takut terhadap jenazah, karena sesungguhnya manusia yang sudah meninggal itu tidak bisa bangkit kembali kelayapan menghubungi keluarganya dan lain sebagainya. Kalau di antara kalian ya masih ada yang punya pemahaman bahwa mayat atau jenazah gentayangan itu sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada. Kalau memang jenazah atau mayat bisa terbang, bisa berwujud seperti pocong dan lain sebagainya, itu bukan perbuatan jenazah itu hanya permainan jin saja. Jadi orang meninggal atau manusia meninggal masuk di lubang lahat hanya dua kejadiannya, yaitu nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau orang sudah mendapat nikmat kubur, dia sudah betah, dia tidak mau kembali lagi ke alam nyata, alam dunia ini. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang sudah meninggal ketika masuk lubang lahat, masuk di alam yang baru, yakni alam kubur, tidak ada ceritanya bahwa ada jenazah yang kabur di bawah pengawasan dan siksaan malaikat kalau orang yang dalam keadaan disiksa. Jadi hilangkan satu keyakinan bahwa ada mayat gentayangan, ada arwah gentayangan, itu tidak ada. Jadi biasakan dari sekarang buat adik-adikku yang masih duduk di bangku SD atau SLTP, ketika sedang ada proses cara mengkafani, cara memandikan, terutama cara mengkafani, tolong kalian saksikan. Bila perlu kalian mencoba meraba jenazah itu supaya tahu bahwa oh iya, suhu tubuh jenazah itu seperti itu. Dan kalian supaya ada keberanian bahwa jenazah atau orang yang sudah meninggal itu dia tidak akan datang lagi ke alam nyata, ke alam dunia, karena dia sudah ada di alam yang baru, yakni alam barzah. Kalau di antara kalian, di antara adik-adikku terutama, dan buat para sahabat, ada yang punya pemahaman takut dengan orang yang sudah meninggal, itu sungguh alasan yang tidak masuk akal. Seandainya ada, maaf ya, di antaranya umpamanya ada seorang pemabuk, preman meninggal dunia, malamnya kita takut, itu sangat tidak beralasan. Kenapa takutnya tidak hari ini ketika dia masih hidup? Ketika dia sudah meninggal, baru kita bilang takut, itu sangat tidak beralasan. Itulah buat para sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat sahabat, supaya semua bisa untuk mengurus ini. Saya sengaja akan mencoba mempraktekkan cara memandikan jenazah. Mudah-mudahan ilmu ini yang saya dapat dari guru saya, yakni Bapak Kiai Muhammad Tobri. Beliau mengajarkan saya cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, cara mensikapi jenazah yang meninggal tidak ketahuan dengan keadaan jenazah yang berbeda dengan yang meninggal di tempat tidur. Itu ilmu beliau sangat bermanfaat saya rasakan, dan insya Allah ilmu ini akan saya tebarkan buat sahabat semua, dan mohon doanya buat saya juga, buat guru saya yang memberikan ilmu ini, yang langsung mempraktekkan dan menijazahkan kepada saya cara mengurus jenazah
Mudah-mudahan amal beliau, Bapak Kiai Muhammad Tobri, beliau diampuni dosanya, ditempatkan di alam kubur yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari siksa kubur. Mohon doanya suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Kiai Muhammad Tobri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah sahabat, kita mulai saja. Kita praktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Baiklah sahabat, kita mulai saja praktek cara memandikan jenazah. Setelahnya jenazah itu dibawa dari rumah, barulah dibawa ke tempat pemandian seperti ini. Saya buat ini bentuk sederhana karena ini hanya sebatas praktek, dalam kenyataannya ini adalah tertutup semua. Ini saya menggunakan kain hanya sebatas buat praktek saja, dalam kenyataannya ini tertutup. Tidak boleh ada yang menyaksikan secara langsung kecuali muhrim. Kalau istri yang meninggal, suami dan seluruh anak-anaknya, dan kalau suami yang meninggal, istri dan seluruh anak-anaknya. Alat-alat yang harus disiapkan sebelumnya yaitu yang pertama keranda atau tempat untuk memandikan jenazah. Yang kedua, air secukupnya. Bisa menggunakan air keran atau air yang sudah ditampung di bak-bak dalam jumlah cukup untuk memandikan jenazah. Selanjutnya ada sabun, sampo, terus ada kain-kain seukuran jengkal orang dewasa. Maksudnya ini adalah digunakan untuk membantu kita ketika memandikan jenazah, untuk supaya lebih bersih si jenazah itu, si mayat itu. Daun bidara yang untuk wangi-wangian kalau ada, kalau tidak ada gunakan wangi-wangian yang lain seperti kamper yang sudah ditumbuk atau parfum non alkohol. Juga siapkan juga kain yang masih bersih untuk menutup jenazah nanti setelah dimandikan, dan juga handuk mandi yang bersih setelah jenazah itu dimandikan. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu niat untuk memandikan jenazah. Kita ambil air 1 gayung dengan niat untuk memandikan jenazah. Niat mau menggunakan bahasa Arab boleh, mau menggunakan bahasa Indonesia boleh. Umpamanya kita mau menggunakan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslal hadasi akbari minal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Umpamanya tidak hafal menggunakan bahasa Arab, kita gunakan bahasa Indonesia. Saya niat memandikan jenazah untuk menghilangkan hadas besar, fardu kifayah karena Allah. Kita siram 3 kali. 1, 2, lantas ketiga. 3. Nah, setelah disiram sebanyak 3 kali, baru gunakan alat pembersih seperti sabun, ada sampo, ada, pokoknya mandikan jenazah ini dengan penuh kasih sayang dan maaf. Orang yang memandikan jenazah ini seandainya tidak ada anggota keluarga,
sementara kita adalah dalam statusnya orang lain, bukan mahram atau bukan muhrim dari mayat ini, cari orang-orang yang dipercaya untuk memandikan jenazah ini, orang-orang yang waro, orang-orang yang mampu menahan mulutnya itu. Jangan sampai ketika memandikan jenazah segala diucapkan, ketika menemukan maaf ya, umpamanya jenazah ini ketika hidup dia memiliki cacat tubuh yang orang lain belum pernah tahu, itu tidak boleh disebarluaskan setelah selesai memandikan itu. Umpamanya saya sebagai orang lain lakukan memandikan jenazah ini dengan penuh kasih sayang, hati-hati, nggak usah terburu-buru. Terus jangan sekali-kali mengucapkan selama memandikan itu hal-hal yang buruk. Menceritakan kejelekan orang ini. Terus ketika menemukan ada cacat tubuh, ada tato, ada lain sebagainya. Sampai kaget, tuh ada tatonya. Dan lain sebagainya, nggak usah. Kita mandikan saja. Mandikan, terus dengan penuh kasih sayang, hati-hati. Ya. Sabun, sampo, ya. Kita sampokan rambutnya sampai betul-betul bersih menggunakan sampo, ya. Dengan penuh kasih sayang. Apalagi kita ini adalah yang meninggal, umpamanya ibu kita atau ayah kita, mandikan. Jangan sambil menangis, jangan sampai meratapi jenazah sampai si jenazah ini kejatuhan air mata kita, nggak boleh, ya. Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus selama memandikan jenazah itu lakukan bacaan sholawat. Tidak ada cerita lain kecuali sholawat saja. Ya. Saya siapkan ini untuk membantu membersihkan jenazah. Pakai sabun terus sampai bersih. Nah sampai bersih, bila, nah ini gunanya. Apa ini, ada gedebok pisang ya, pohon pisang. Untuk memudahkan membersihkan bagian bawah, bagian punggungnya ini nih, bagian ini. Jadi bagian punggung ini mudah karena ini ada 3 nih. Ada 3, 1, 2, 3. Ini maksudnya untuk memudahkan, ya. Untuk memudahkan membersihkan bagian bawah. Selama memandikan, walaupun ini tertutup, ini jangan dibuka secara bebas. Sambil ditutup saja. Sambil ditutup tangan kita di dalamnya. Ya. Ini umpamanya kita sebagai anak, ini sebagai orang tua. Kita mandikan. Ya. Atau ini orang lain. Kalau yang meninggalnya laki-laki, yang memandikan seluruh laki-laki. Kalau yang meninggalnya perempuan, yang memandikan perempuan. Tapi maaf, orangnya harus benar-benar orang yang waro, orang yang bisa dipercaya. Tidak boleh menceritakan aib tubuh orang ini setelah selesai memandikan. Ya. Mandikan terus sampai bersih. Udah bersih, udah menurut kita bersih. Maaf, yang terakhir, ini buka saja dulu ya, biar jelas karena ini lagi praktek. Si bahu si jenazah ini agak diangkat sedikit, Ini bagian perut, tolong agak ditekan, maksudnya untuk mengeluarkan barangkali ada kotoran yang nanti keluar setelah dikafani. Jadi mumpung masih dimandikan, tolong dikeluarkan dulu, ditekan. Setelah itu udah yakin ada kotoran yang keluar, dibersihkan lagi. Setelah selesai, ini selesai dibersihkan, ini udah selesai bersih semua, ini udah sebelum dihanduk, baru kita wudukan. Ini dalam kondisi masih tertutup. Kita wudukan, wudunya seperti wudu kita mau sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari listibahati sholati lillahi ta'ala. Siramkan mukanya. Rukun wudu saja. Rukun wudu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga
membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat, membasuh sebagian rambut. Yang kelima, kaki. Yang keenam, tertib. Berarti mayat ini sudah selesai dimandikan, sudah selesai diwudukan, dan setelah itu berarti, maaf, kalau ini jenazahnya wanita, laki-laki yang bukan muhrim jangan memegang jenazah ini, karena jenazah ini sudah terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, bagaimana kalau orang lain yang akan membopong jenazah ini boleh asal menggunakan alas. Menggunakan alas bisa menggunakan kain atau handuk. Ya. Nah, tapi diharapkan semua yang mengurus jenazah ini adalah seluruh anggota keluarga, bukan orang lain. Maka kita dan para sahabat harus bisa mengurus jenazah ini. Ya. Tadi kita sudah menyiapkan daun bidara yang sudah ditumbuk. Ini untuk wangi-wangian. Ini sudah diwudukan, sudah apa? Kita siramkan. Kalau tidak ada daun bidara, kita bisa menggunakan wangi-wangian yang lain. Setelah selesai, dilap handuk. Ini udah mandi, udah wudu, handuk dilap pakai handuk. Bagaimana sepantasnya lah. Bagaimana sampai kering dihanduk, sampai kering, terus udah nyata kering. Nah, baru. Nah, biasanya dari sisa air yang ada di sini masih tersisa. Jadi caranya begini. Ini kan kain yang masih bersih yang dari rumah yang tadi yang udah disiapkan. Jadi caranya bareng. Jadi handuk. Ya kan kita tidak sendirian. Ini pakai handuk. Terus ini ada yang narik, terus ganti dengan kain yang masih bersih dan kering ini. Terus semua, ya, maaf sebentar. Nah, ini ditutuplah semua dengan kain yang ditutup dengan kain yang kering, kain yang bersih dan kering. Yang perlu diperhatikan, ada lagi satu yang sering terlupakan. Sebelum dibopong ke tempat nanti dikafani, kita tadi menyiapkan sisa kain-kain yang sebesar ini, yang 1 jengkal orang dewasa ini, kita buat untuk menyumpel dubur. Caranya seperti ini, biar jelas. Ini seperti ini, dilipat begini. Nah, dibuat kecil saja, terus dibuat lancip begini. Ini maksudnya untuk menyumpel si anus atau dubur si jenazah. Caranya tinggal dimasukkan saja. Nah, boleh dari sebelah sini, boleh dari sebelah sana. Jadi caranya biar jelas, karena ini sedang praktek. Dari sebelah sini kita masukin ke lubang anusnya, lubang duburnya. Nah, ke sini, ya. Maksudnya supaya menahan jangan sampai ada bercak yang keluar lagi setelah dikafani. Ya. Nah, setelah itu selesai. Selanjutnya jenazah ini udah siap untuk dikafani, dibawa ke tempat mengkafani. Sementara kita tugasnya memandikan. Nah, untuk membopong jenazah, tolong lakukan semua dari satu arah. Jangan ada yang dari sebelah situ. Mau bertiga, berempat boleh, tapi kalau mau dari sebelah sini, kalau dari sebelah kiri jenazah semua. Kalau mau dari sebelah kanan semua. Kenapa kita lakukan seperti ini? Ini maksudnya adalah untuk menghindari ketika di pintu rumah yang sempit, itu biar mudah kita masuknya. Tapi kalau dari 2 arah, dari sebelah situ 2 orang, sebelah sini 2 orang, ketika nyampe di pintu, nah ini suka repot. Mau dilepas, khawatir yang berdua ini nggak kuat. Jadi
Maksudnya kalau semua dari satu arah, kan kita mudah masuknya ke pintu rumah itu. Caranya ada yang begini, boleh dilakukan begini, bertiga. Ini bagian bahu, yang kedua di bagian panggul, yang ketiga di bagian kaki. Kalau mau disodok dari bawah boleh, dari bawah. Nah, pokoknya gini dulu, tangan kanan udah masuk, udah nahan, baru tangan kirinya kita ke bawahnya. Nah, supaya jelas saya perlihatkan tangan saya. Nah, di sini kan. Nah, ini bagian punggung, ya. Bagian punggung, ada yang bagian panggul, ada yang bagian kaki. Nah, kita ibaratkan semuanya udah siap, tiga orang. Ini 3 orang. Tangannya ke sini semua. Ini kan mudah. Nah, bertiga ini ceritanya. Kita lakukan dengan memperbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus dibopong sampai ke tempat mengkafani jenazah. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu video tentang cara memandikan jenazah. Apabila ada kekurangan atau kehilafan, mohon maaf. Karena ini yang saya lakukan adalah cara memandikan jenazah. Ilmu ini yang diberikan langsung oleh guru saya, yaitu Bapak Kiai Muhammad Dobri. Beliau membimbing saya caranya seperti itu. Kalau memang ada kekurangan, terutama saya pribadi dan guru saya juga, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.